Dalam sebuah diskusi yang menarik perhatian banyak kalangan, tema Novus Ordo Seclorum atau New World Order diangkat sebagai bagian dari pembahasan mengenai kekuatan global dan kecerdasan buatan. Istilah ini seringkali diasosiasikan dengan teori konspirasi seperti Illuminati, yang menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya akan menguasai dunia di masa depan. Dalam konteks ini, perhatian tertuju pada aplikasi kecerdasan buatan asal China yang dikenal sebagai DeepSeek. DeepSeek bukan sekadar alat AI yang lebih baik dari OpenAI, melainkan sebuah fenomena yang berpotensi mengubah peta kekuasaan global. Pembicara menjelaskan bahwa interaksi sehari-hari masyarakat modern, seperti penggunaan YouTube, Instagram, dan TikTok, sebagian besar didominasi oleh produk-produk dari Amerika. Namun, dengan munculnya DeepSeek, yang dikembangkan oleh Li Wengfeng, sebuah startup asal China, situasi ini bisa berubah drastis. DeepSeek dengan cepat menjadi perhatian dunia karena kemampuannya yang luar biasa. Aplikasi ini menggunakan algoritma yang lebih efisien dan data yang lebih beragam dibandingkan pesaingnya. Berbagai fitur canggih yang ditawarkan oleh DeepSeek memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan dalam waktu yang lebih singkat. Tak heran jika aplikasi ini meraih posisi teratas di App Store dan Play Store dalam waktu singkat, menyebabkan kerugian ekonomi Amerika yang mencapai lebih dari $1 triliun dalam satu hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kekuatan AI dapat memengaruhi ekonomi global. Li Wengfeng, yang memiliki latar belakang kuat di bidang AI dan sebelumnya sukses dalam strategi trading, berhasil meluncurkan DeepSeek dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan OpenAI. Prestasi Li Wengfeng ini menunjukkan bahwa sumber daya yang lebih sedikit bukanlah hambatan dalam menciptakan teknologi yang lebih maju. Dengan menggabungkan pengetahuan mendalam tentang kecerdasan buatan dan pengalaman dalam strategi trading, ia berhasil menciptakan DeepSeek sebagai alat yang revolusioner. Aplikasi ini tidak hanya menarik perhatian individu, tetapi juga perusahaan-perusahaan besar yang ingin memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pembicara juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan chip dalam industri AI, yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika seperti Nvidia. Ketegangan antara Amerika dan China semakin meningkat, terutama terkait dengan embargo yang diterapkan oleh pemerintah Amerika terhadap ekspor chip canggih ke China. Ironisnya, meskipun ada upaya untuk menghambat kemajuan China, DeepSeek berhasil menciptakan teknologi yang lebih efisien dengan sumber daya yang lebih sedikit. Pembicara menyampaikan bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihentikan hanya dengan kebijakan embargo. Teknologi selalu menemukan jalan untuk berkembang, dan ini terbukti dengan kesuksesan DeepSeek. Dalam konteks geopolitik, pembicara mengingatkan bahwa sejarah hubungan antara Amerika dan China telah melalui berbagai fase, mulai dari dukungan Amerika terhadap Taiwan hingga upaya Nixon untuk menjalin hubungan baik dengan China. Sejak era Perang Dingin, hubungan antara Amerika dan China selalu menjadi sorotan. Dengan kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia, ketegangan semakin meningkat. Setelah China mengeluarkan rencana ambisius, China 2025, yang bertujuan untuk mendominasi industri global, persaingan antara kedua negara ini semakin memanas. Pembicara menekankan bahwa dinamika geopolitik ini tidak hanya akan mempengaruhi kedua negara, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Pembicara menekankan bahwa perang di masa depan tidak akan dimenangkan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui penguasaan data dan teknologi. Dalam era digital ini, informasi dan konektivitas menjadi senjata utama. Jika China berhasil menguasai pasar global melalui software, mereka dapat mengubah dinamika kekuasaan dunia bahkan sebelum konflik fisik terjadi. Teknologi kecerdasan buatan seperti DeepSeek memiliki potensi untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga politik. Penguasaan data dan teknologi akan menjadi kunci dalam menentukan siapa yang akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Di akhir diskusi, pembicara mengajak audiens untuk berpikir kritis tentang dampak dari perubahan ini, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia. Pembicara mengingatkan bahwa dengan situasi yang terus berkembang, penting bagi masyarakat untuk memahami siapa yang akan menjadi penguasa dunia di masa depan dan bagaimana hal ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Negara-negara seperti Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan ini dengan meningkatkan kemampuan teknologi dan memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam revolusi industri baru. Diskusi ini menegaskan bahwa kita berada di ambang revolusi industri baru yang akan menentukan arah masa depan global. Peserta diskusi pun pulang dengan membawa wawasan baru dan semangat untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Suasana di luar gedung diskusi menjadi bukti bahwa diskusi yang terjadi di dalam ruangan telah meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang hadir. Tantangan dan peluang di era kecerdasan buatan dan geopolitik global ini akan menentukan bagaimana kita beradaptasi dan merespons perubahan yang akan datang.